Dan hanya jiwa yang telah hancur oleh makna la ilaha illallah yang sanggup menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Disinilah tauhid bukan lagi dogma, melainkan pengalaman ruhani yang menembus batas logika. Muhammad Rasulullah, cermin kesempurnaan diri dalam tauhid. Jika la ilaha illallah adalah pengakuan akan keberadaan mutlak Allah, maka Muhammad Rasulullah adalah jalan untuk memahami dan menyaksikan bagaimana Allah itu dikenal, dicintai, dan didekati. Dalam diri Rasulullah, kemanusiaan mencapai puncak cahayanya. Ia bukan sekadar pembawa risalah, tapi juga cermin yang memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna, tanpa retakan, tanpa ego. Maka menyebut namanya dalam syahadat bukan sekadar pengakuan, tapi juga penyerahan total pada jalan kenabian yang hakiki. Banyak orang mengucapkan Muhammad Rasulullah, namun belum mengenal siapa Muhammad yang sebenarnya. Ia bukan hanya sosok sejarah, bukan sekadar pemimpin atau pejuang, ia adalah manifestasi adab ketuhanan dalam bentuk manusia. Setiap geraknya adalah rahmat, setiap diamnya adalah zikir, setiap tindakannya adalah pantulan dari perintah Tuhan. Ketika seseorang berkata Muhammad Rasulullah dengan kesadaran, maka ia sedang menyatakan bahwa dirinya siap menempuh jalan yang sama. Jalan pembebasan dari diri menuju Tuhan. Syahadat tidak berhenti pada tauhid teoritis. Ia menuntut perjalanan batin untuk meneladani sang Nabi. Tapi bagaimana meneladani jika belum mengenal hakikatnya? Muhammad bukan hanya lelaki Arab yang lahir di Makkah. Ia adalah lambang dari manusia paripurna, insan kamil, yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Menyebut namanya dalam syahadat adalah bentuk peneguhan bahwa tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui akhlak kenabian yang penuh kasih, kejujuran, keheningan, dan totalitas. Bagi ruh yang ingin mengenal Allah, Rasulullah adalah jalan terang yang menunjukkan arah pulang. Tanpa bimbingannya, jiwa akan tersesat di labirin makna dan terperangkap dalam kabut ego. Sebab itulah syahadat tidak cukup hanya menyebut Allah, tapi harus pula menyebut Rasulnya. Karena bagaimana mungkin engkau mengaku mengenal Raja jika engkau mengingkari utusan yang datang dari sisinya? Dalam Muhammad Rasulullah terkandung satu pelajaran besar, bahwa hakikat penghambaan tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan yang dibimbing. Rasulullah tidak hidup di langit, ia hidup di bumi, berkeluarga, berdagang, menangis, berperang, berdoa, dan menyendiri. Jalan kenabian adalah jalan yang sangat manusiawi, tapi seluruh sisi kemanusiaannya dipenuhi oleh kesadaran akan Allah. Maka meneladaninya bukan berarti menjadi sosok suci tanpa celah, tapi menjadi manusia yang sadar sepenuhnya bahwa segala geraknya terjadi karenanya. Kesempurnaan syahadat terletak dalam keseimbangan antara la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Yang satu meniadakan segala Tuhan palsu, yang satu menunjukkan jalan hidup dalam kehendak Tuhan yang sejati. Maka orang yang bersyahadat secara ruhani akan memikul dua tugas agung. Menyucikan hatinya dari segala berhala dalam dan luar, serta menapaki jalan Rasulullah dengan seluruh cintanya. Disinilah jiwa mulai benar-benar hidup dalam syahadat. Syahadat bukan selesai saat diucapkan, justru baru dimulai saat disadari. Dan nama Rasulullah dalam kalimat syahadat bukan pelengkap formalitas, tapi inti dari perjalanan mengenal diri dan Tuhan. Maka ketika menyebut Muhammad Rasulullah, biarkan jiwamu turut sujud, biarkan ruhmu menangis dalam kerinduan, karena di sanalah petunjuk itu bersemayam. Bukan di buku, bukan di seminar, tapi di dalam keheningan hatimu yang siap dituntun pulang. Syahadat sebagai cahaya yang menyala dari dalam jiwa. Syahadat sejati bukan cahaya yang dinyalakan dari luar, melainkan api suci yang menyala dari dalam jiwa. Ia tidak lahir karena diajarkan, tapi karena disingkapkan. Sebab yang menyaksikan bukan pikiran, melainkan ruh yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan. Ketika ruh itu terbangun, maka lafaz syahadat bukan lagi pelajaran, melainkan ledakan kesadaran. Saat itulah syahadat tidak lagi terdengar sebagai ucapan, melainkan gemena yang mengguncang seluruh keberadaan. Syahadat dalam wujud batinnya adalah nur, cahaya. Tapi cahaya itu tidak datang kepada jiwa yang penuh debu.
Ia hanya menyapa hati yang mulai jernih, yang telah hancur dari keangkuhan, yang tak lagi merasa memiliki kebenaran. Maka sebelum seseorang merasakan makna syahadat secara ruhani, ia harus bersedia melewati malam-malam gelap dalam jiwanya, menyaksikan bayangan-bayangan yang selama ini menutup cahaya Tuhan dalam dirinya. Cahaya syahadat tidak bisa dipalsukan. Ia tidak bisa dimanipulasi oleh gaya bicara, penampilan, atau gelar keilmuan. Ia akan menyala dengan sendirinya ketika seseorang betul-betul kembali kepada dirinya yang fitri. Itulah kenapa ada orang sederhana, tanpa banyak ilmu dan debat, tapi kalimat syahadatnya bisa mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Karena ia tidak berbicara dari mulut, tapi dari ruh yang telah terbakar oleh kehadiran Tuhan. Dalam setiap jiwa ada potensi cahaya itu. Namun ia tertimbun oleh lapisan demi lapisan nafsu, dunia, dan kepalsuan. Maka perjalanan menuju syahadat jiwa adalah perjalanan menyingkirkan lapisan-lapisan itu satu persatu. Bukan untuk menjadi lebih tahu, tapi untuk menjadi lebih bersih. Karena syahadat bukan sekadar pengakuan akan Tuhan, tapi juga pengakuan bahwa diri ini penuh kelemahan, penuh keterbatasan, dan tak mampu hidup tanpa bimbingannya. Cahaya yang menyala dari syahadat itu bukan hanya menerangi pemiliknya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Seperti obor yang tak pernah kehabisan bahan bakar, ia menyinari tanpa menghanguskan. Jiwa yang hidup dalam syahadat akan berbicara dengan diamnya, mengajarkan dengan tindakannya, dan membimbing dengan kelembutan kasih sayang. Karena ia bukan membawa nama Tuhan, tapi membiarkan Tuhan hadir melalui dirinya. Inilah esensi kenabian yang diwariskan kepada setiap insan yang bersyahadat dengan benar. Menjadi saksi atas cahaya. Bukan untuk pamer, bukan untuk merasa istimewa, tapi untuk menunjukkan bahwa manusia bisa hidup dalam bimbingan ilahi di tengah dunia yang penuh kesesatan. Dan syahadat bukanlah jubah yang dikenakan saat ingin tampil saleh, melainkan pakaian ruh yang melekat di setiap denyut hidup. Syahadat, jika telah menyala dalam jiwa, tidak membutuhkan pengakuan siapapun. Ia akan berbicara sendiri. Ia akan menjadi bahasa cinta yang tak bisa diterjemahkan oleh kata. Ia akan membawa pemiliknya berjalan dalam sunyi yang penuh makna, dalam ketundukan yang tidak dibuat-buat, dan dalam kehormatan yang tak perlu diangkat. Karena sesungguhnya kemuliaan terbesar adalah ketika ruh telah menyatu dengan kebenaran dan hidup dalam cahaya syahadat yang tak pernah padam. Syahadat sebagai janji ruhani sebelum dunia dikenal. Sebelum ruh turun ke dunia, sebelum ia mengenal nama, bentuk, dan waktu, ada sebuah momen agung yang menjadi pangkal segala kesadaran. Di alam ruh Tuhan bertanya, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu?" Maka ruh menjawab, "Bala syahidna." Benar, kami menjadi saksi. Inilah asal muasal syahadat. Ia bukan diciptakan di dunia, tetapi diikrarkan jauh sebelum tubuh terbentuk. Maka setiap syahadat yang diucapkan di dunia, sejatinya adalah pengingat atas janji yang telah disampaikan di alam ruhani. Syahadat adalah perjanjian primordial. Ia bukan sekadar syarat formal memasuki agama, tapi merupakan penegasan atas sumpah yang telah terpatri dalam diri setiap manusia. Maka ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia sedang membangkitkan kembali perjanjian itu dari kedalaman ingatannya yang paling purba. Ingatan yang tidak disimpan di otak, tapi tertanam dalam ruhnya. Namun sebagian besar manusia lupa. Lupa akan janji itu, lupa akan kesaksian awalnya. Dunia dengan segala hiruk pikuknya menumpulkan ingatan spiritual. Maka syahadat tidak hanya sebagai pengakuan, tetapi juga sebagai pembangkit kesadaran. Ia seperti alarm dari langit yang membangunkan ruh dari tidur panjangnya dan mengajaknya kembali mengenali siapa dirinya, siapa Tuhannya, dan untuk apa ia diturunkan ke dunia. Dan dalam perjalanan ruh yang tersesat, syahadat adalah kompas yang menunjukkan arah pulang. Ia menjadi cahaya penunjuk bahwa hidup bukan sekadar rangkaian rutinitas atau upaya memenuhi hasrat. Ia adalah misi ruhani untuk menepati janji kepada Tuhan. Janji bahwa kita akan hidup dalam pengakuan terhadapnya, dalam ketundukan kepadanya, dan dalam cinta kepada utusannya. Inilah yang menjadikan syahadat bukan hanya awal,
tapi pusat dari seluruh hidup spiritual. Kesadaran bahwa syahadat adalah janji sebelum dunia membuat seseorang memandang hidup dengan sangat berbeda. Ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Ia tidak lagi terseret oleh arus dunia. Ia tahu bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menepati janji itu. Setiap langkah, ucapan, dan bahkan bisikan hati, semuanya harus selaras dengan dua kalimat agung itu. Karena pada akhirnya, kita tidak akan ditanya berapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa sungguh kita menepati janji syahadat kita. Orang yang menghayati syahadat sebagai sumpah ruhani tidak akan memisahkan antara spiritualitas dan kehidupan sehari-hari. Baginya, segala yang ia lakukan adalah bentuk penghambaan. Menjadi ayah, ibu, pekerja, pelajar, pendakwah, semuanya adalah bagian dari menunaikan janji tauhid. Syahadat menjelma menjadi pusat gravitasi yang menarik seluruh sisi hidup untuk mengelilingi porosnya, Allah dan Rasul-Nya. Inilah rahasia terdalam dari syahadat. Ia bukan hanya ikrar yang terucap, tapi sumpah purba yang terus bergema di kedalaman jiwa. Dan hanya mereka yang mampu menyingkap kembali gema itu melalui keheningan, perenungan, dan ketundukan total, yang akan merasakan betapa agungnya menjadi seorang saksi. Bukan saksi biasa, tapi saksi atas ketuhanan yang maha sempurna dan utusannya yang menjadi jalan terang menujunya.